Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menelaah tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Muamalah ialah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Macam-macam muamalah itu seperti jual beli. Jual beli menurut syariat Islam itu adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut untuk selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala itu seperti berikut. Wa ahadallahu'l bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalangkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat-syarat jual beli itu yang telah ditetapkan dalam Islam terhadap jual beli adalah sebagai berikut. 1. Penjual dan pembelinya harus balik berakal sehat atas kehendak sendiri. Ada juga uang dan barangnya harus halal dan suci. Haram menjual arak, bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. Bermanfaat membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau boros. Yang berbunyi innal mubadzirina kanu idwa nasyayadi wa kana syaitanu lirabbihi kafur. Artinya, sesungguhnya memboros-boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang C itu keadaan barang dapat diserah terimakan, tidak sah. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan, diterimakan. D. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. E. Milik sendiri. Sabda Rasulullah SAW, tak sah jual beli melainkan atas barang-barang yang dimiliki. 3. Ijab qabul. Seperti pertanyaan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian, berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. B. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. 2. Macam-macam khiyar. A. Khiyar majelis adalah selama penjual dalam pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. B. Khiyar syarat adalah khiyar yang menjadikan syarat jual beli. C. Khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terhadap cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan secara mungkin. Riba. Pengertian riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini juga sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Guna menghindari riba apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak ditetapkan syarat. A. Sama timbangan ukurannya atau dilakukan serah terima atau itu juga tunai. Macam-macam riba. A. Riba fidli. Riba fidli adalah pertukaran barang sejenis tidak sama dengan timbangannya. B. Riba qardi. Riba qardi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat pengembalian. C. Riba yadi, akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. D. Riba nasiah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang seberapa waktu kemudian. 2. Hutang pihutang. Hutang pihutang itu adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang yang catatan akan dikembalikan kepada waktu kemudian.
B. Rukun hutang pihutang ada 3, yaitu yang berpihutang dan yang berhutang. Kedua ada harta dan barang. Ketiga lafal kesepakatan. Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fiqh Islam disebut ijarah, yang artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Dasar hukum ijarah dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in aradtum an tastarji'u auladakum juna'a alaikum idza sallamtum ma atantum bil amruf. Artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujuhun. Artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Yang B adalah syarat dan rukun sewa menyewa. 1. Yang menyewakan dan menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing basan karena dipaksa. 3. Barang tersebut menjadikan hak separuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya itu juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati seksama. Yang C, syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan sesuatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. A. Rukun dan syarat syirkah. 1. Dua belah pihak yang berakad dan akidani. 2. Objek akad yang disebut juga maqud alaihi, mencangkup pekerjaan atau modal. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. B. Macam-macam syikah. 1. Syikah inan. 2. Syirkah abdan. 3. Syirkah wujuh. 4. Syirkah mufawadah. 5. Muwabah. 6. Musyaqah, mujara'ah, dan mukhabarah. D. Perbankan. Pengertian perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu seperti berikut: bank konvensional dan bank Islam, atau itu disebut juga dengan bank syariah. Baik, apabila ada kesalahan kata dari kami mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.